Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action menegangkan berjudul Sisu yang dirilis pada tahun 2023. Jadi film ini mengisahkan seorang pria tua yang berhasil menemukan sebongkah emas. Namun sayangnya ia harus berhadapan dengan puluhan tentara Nazi yang ingin merebut emas tersebut. Berhasilkah pria tua itu lolos dari tentara Nazi? Mari kita simak alur ceritanya. Scene film ini kemudian diawali dengan suara Mbah Bagong yang menyatakan bahwa 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua tahun 1944, Finlandia telah menyetujui gencatan senjata dengan Uni Soviet untuk mengusir pasukan Jerman dari negaranya. Setelah menerima gencatan itu, Nazi akhirnya mau mundur. Tetapi karena tidak mau rugi, mereka pun menggunakan taktik bumi hangus, yaitu menghancurkan kota, jalanan, dan jembatan, serta menangkap orang-orang Finlandia saat menuju ke arah pulang. Dan pada masa inilah cerita film Sisu dimulai, di mana kita diperlihatkan seorang pria tua bernama Atami Korpi yang sedang berkemah di padang rumput Lenlap, Finlandia setelah pensiun dari peperangan. Tujuan Atami berkemah di sini bukan untuk membakar rumput dengan flare, melainkan mencari kerikil-kerikil emas yang tertanam di tanah Lenlap. Ia ditemani anjing kesayangannya bernama Anjing dan kuda kesayangannya bernama Kuda. Dalam kesehariannya mencari emas, Atami sering melihat peperangan dari kejauhan. Namun ia sama sekali tak tertarik dan terlihat kesal dengan peperangan yang tak kunjung reda. Hingga pada suatu hari, saat Atami menggali sebuah lubang, ia berhasil menemukan bongkahan emas besar yang nilainya sangat-sangat banyak. Hal ini pun membuat Atami merasa bahagia seperti menemukan batu emas. Karena ukurannya gede, ia pun memecahkannya menjadi kerikil-kerikil kecil, sehingga saat dibawa nanti tidak terlalu susah. Setelah mengumpulkan semua emasnya, Atami memutuskan untuk pergi ke bank yang terletak di Rovaniemi. Ia mulai melakukan perjalanan dengan menaiki kuda sambil diikuti anjing kesayangannya. Singkat cerita, saat Atami menempuh 16 jam perjalanan, ia berpapasan dengan peleton Nazi beranggotakan 30 orang yang dipimpin oleh SS Bruno Heldorf dan bawahannya yang suka cetet dengan tawanan wanita Finlandia bernama Wolf. Meskipun kejam, Heldorf membiarkan Atami lewat karena ia tahu kalau pria tua itu akan mati di tangan anak buahnya yang sedang tertinggal di belakang. He's riding to his death anyway. Selama perjalanan, Atami melihat beberapa mayat tentara Finlandia yang digantung di tiang oleh tentara Nazi. Sampai akhirnya, Atami bertemu kelompok tentara Nazi kedua yang kebetulan sekali sedang beristirahat. Salah satu tentara Nazi bernama Iha kemudian memberhentikan Atami dan ia langsung sumringah ketika menemukan 2 tas yang dibawa Atami penuh dengan emas. You got gold in those bags? Tentu saja mereka tidak membiarkan Atami lewat begitu saja. Mereka lalu berniat merampas emas tersebut dan mengeksekusi Atami beserta anjingnya. Namun ketika mereka hendak menembak mati Atami, Atami langsung mengambil pisaunya dan membunuh mereka semua dengan sangat brutal. Mendengar suara tembakan yang terus-terusan icik-kiwir, Heldorf pun putar balik untuk menyelidiki anak buahnya yang tertinggal. Tapi setibanya di sana, Heldorf malah menemukan semua anak buahnya tewas mengenaskan.
Dia lalu menemukan salah satu bongkahan emas di saku salah satu tentara, dan dari sinilah Heldov menyadari kalau pria tua yang dibiarkan lewat adalah penambang emas. Mengetahui Atami memiliki banyak emas, Heldov pun memutuskan untuk mengejarnya. Setelah melihat Atami dari kejauhan, Heldov langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Atami. Untung saja tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai tubuh Atami maupun kudanya. Tetapi sayangnya, ketika Heldov menghentikan tembakan, kuda Atami menginjak tai ranjau yang menyebabkan Atami terlempar, sedangkan kudanya hancur berkeping-keping. Rupa-rupanya, Atami berada di ladang ranjau yang sebelumnya dipasang oleh Heldov. Di saat itu juga, Heldov datang untuk mengeksekusi Atami. Tapi, Atami orang ngurusi dan malah fokus mengumpulkan emasnya yang jatuh berserakan. Karena sadar dirinya akan mati jika diam saja, Atami pun mengambil batu dan sengaja meledakkan beberapa ranjau guna menghalangi pandangan Nazi. Melihat hal itu, Heldov pun tak tinggal diam. Ia memerintahkan prajuritnya untuk menembaki Atami secara membabi buta. Setelah menghentikan tembakannya, Heldov mengirim seorang Nazi muda untuk melihat apakah Atami masih hidup. Namun, saat pemuda itu berjalan memasuki asap, tiba-tiba Atami melemparkan ranjau ke kepala si pemuda yang membuatnya langsung check out. Meski sudah mengetahui Atami masih hidup, Heldov masih saja mengirim 2 orang lagi untuk mencari Atami melalui sisi jalan. Akan tetapi, saat keduanya berlari, mereka menginjak ranjau dan meledak sampai tainya belarah-belarah. How many mines did we bury here? Karena tidak ingin kehilangan Atami, Heldov pun sengaja menunjuk 2 wanita tawanan untuk menjadi pemandu jalan, sehingga nantinya Atami bakal mikir 2 kali jika ingin menyerang Nazi. Heldov kemudian tak sengaja menemukan lencana milik Atami, dan dari sinilah ia sadar bahwa Atami bukan pria biasa. Ketika Nazi mulai bergerak maju, Heldov mencari tahu tentang Atami melalui lencananya, dan ia mendapatkan informasi bahwa Atami adalah mantan komando perang musim dingin Finlandia yang sangat ditakuti prajuritnya. Selama perang, Atami kehilangan keluarganya karena Rusia, dan sejak itulah dia memiliki dendam dan mendapatkan reputasi sebagai mesin bunuh kejam yang dijuluki sebagai Kosechi atau The Immortal. Thank you, General. They gave him a name. They call him Koshai. Atasan Heldov kemudian meminta mereka untuk pulang karena Atami bukan pria yang mudah untuk dibunuh, bahkan bisa sebaliknya. Tapi meskipun sudah diperingati, Heldov tetap ingin menangkap Atami karena ia ingin mendapatkan emasnya yang akan digunakan untuk kehidupan mereka setelah perang selesai nanti. Hang us all. That gold is our way out. Sementara itu, Atami terus berlari sampai akhirnya ia kelelahan dan bersembunyi di balik mobil yang hangus. Namun, gak lama setelah itu, Heldov dan cawan-cawannya datang sambil membawa anjing pelacak. Eyes open. Menyadari anjing-anjing tersebut bakal menemukannya, Atami pun geraungan ke bawah salah satu truk Nazi. Dia memotong salah satu saluran bensin untuk menutupi baunya dari anjing pelacak. Tetapi karena maur-maur, salah satu Nazi pun akhirnya mengetahui kalau Atami masih di sekitar sini. Gasoline!
Menyadari dirinya dalam bahaya, Atami pun berlari melarikan diri, tapi sayangnya ia terkena tembakan di bagian kakinya. Ketika para Nazi hendak menembak mati, Atami nekat membakar tubuhnya dan langsung melompat ke danau terdekat sambil ditembaki para Nazi. Karena Atami tidak nenggak-nenggak, Heldorf pun mengirim 3 orang Nazi dengan perahu untuk mencari mayat Atami. Namun, saat salah satu orang Nazi menyelam, ternyata Atami masih hidup dan langsung meneges leher mereka untuk diambil oksigennya. Go after him! Heldorf lalu menyuruh salah satu tentara Nazi yang masih hidup untuk menyelam, tetapi tentara itu ketakutan dan malah mencoba melarikan diri ke seberang danau. Alhasil, ia pun ditembak mati oleh Wolf karena dianggap sebagai desersi. Di saat itu juga, Atami muncul dari dalam air dan langsung melarikan diri. Di sini, Heldorf mulai putus asa untuk mengejar Atami, tetapi tiba-tiba ia didatangi anjing Atami dan memiliki rencana untuk menjadikan anjing tersebut sebagai pelacaknya. Find me a boat. Singkat cerita, Atami tiba di sebuah kota yang telah dihancurkan oleh taktik Nazi. Ia lalu singgah di sebuah pom bensin yang ditinggalkan untuk beristirahat. Gak lama kemudian, anjing kesayangan Atami datang. Tapi ternyata anjing tersebut membawa dinamit dan langsung meledak tepat saat Atami melepaskannya. Karena ledakannya cukup kuat, Atami pun terluka parah. Ia lalu dihampiri Heldorf, Wolf, dan satu tentara bernama Skutze. Ketiganya, tanpa pikir panjang, langsung menggantung Atami di atas tiang. Setelah dirasa Atami sudah tewas, mereka pun mengambil semua emasnya dan pergi dari tempat itu. Tetapi, gak lama kemudian, tubuh Atami bergerak dan ternyata ia pura-pura meninggal. Dia lalu mengaitkan salah satu lukanya ke tiang terdekat agar lehernya tidak terlalu pegel dan bisa mengambil nafas dalam-dalam. Keesokan paginya, seorang pilot Nazi mendarat untuk mengambil bahan bakar di pom tersebut. Salah satunya lalu menemukan Atami dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi Atami langsung menyeleding kaki pilot itu sampai membuat kepalanya terbentur batu dan meninggal. Setelah itu, Atami memukul pilot kedua sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Dengan keadaan penuh luka, Atami akhirnya putus asa untuk mengejar Heldorf yang mungkin sudah sangat jauh untuk dikejar. Namun, saat ia melihat pilot kedua masih hidup, ia pun memiliki ide, yaitu memaksa si pilot untuk menerbangkan pesawatnya ke peleton Nazi. Sebelum terbang, Atami terlebih dahulu mengeluarkan semua serpihan dinamitnya yang ada pada tubuhnya. Sementara itu, Heldorf yang masih dalam perjalanan memberitahu Wolf kalau ia tidak mau menghadapi konsekuensi kekalahan Jerman yang akan datang. Jadi, ia bermaksud menggunakan emas tersebut untuk melarikan diri bersama Wolf dan Skutze, di mana Heldorf akan mengatur seorang pilot agar mau menerbangkan mereka ke tempat yang aman, sementara anggota peleton lainnya menuju ke Norwegia. What about the rest of our squad? Di saat itu juga, perjalanan mereka terhenti oleh sebuah pesawat yang mendarat darurat di tengah jalan. This is something else. Saat dicek,
ternyata si pilot sudah mati dengan keadaan diikat tali. Namun, yang membuat Wolf kaget yaitu tali yang ada di leher si pilot adalah tali yang digunakan menggantung Atami. That's my rope. Menyadari Atami masih hidup, Heldov pun memerintahkan semua prajuritnya untuk segera jalan. He's back. Di dalam truk berisi tawanan wanita, salah satu wanita bernama Ainon memberitahu tentara Nazi kalau mereka akan segera mati di tangan sang legenda. Ainon menceritakan sedikit tentang Atami yang dikenal sebagai mesin pembunuh, bahkan pernah membunuh 300 prajurit Rusia sekaligus. This is not about who's the strongest. What you bitches are trying are already dead. Di saat itu juga, Atami muncul dan langsung membunuh 2 Nazi yang berada di dalam truk. Atami lalu bersenjatai para wanita itu dan minta mereka untuk bekerja sama. Dia dan Aino kemudian menyita salah satu truk. Setelah itu, Atami melompat ke tank Heldov, sedangkan para wanita menembaki para tentara Nazi yang berada di truk lain. Atami lalu menarik Wolf keluar dari tank, kemudian memukulinya dengan kejam. Keep going. Di saat itu juga, 2 tentara Nazi yang menaiki motor datang, tapi ia langsung lari terbirit-birit dan biarkan Atami mengambil motornya. Atami kemudian meninggalkan Wolf sehingga para wanita yang dicatatnya bisa berbalas dendam atas apa yang dilakukan oleh Wolf. Heldov akhirnya tiba di pesawat penjemputan. Namun siapa sangka ia malah dengan tega membunuh Skutse dan pergi bersama si pilot. Ketika pesawat mulai lepas landas, Atami menembaki pesawat tersebut sampai mengenai leher si pilot. Setelah itu, ia menancapkan pacul ke badan pesawat sehingga ia bisa geraungan saat pesawat itu mulai mengudara. Did you hear that? Atami kemudian menerobos masuk ke dalam pesawat dan langsung memulai pertarungan dengan Heldov. Dalam pertarungan itu, Heldov menang telak karena ia sering makan kemangi. Namun sayangnya, Heldov tidak pernah mencocol kemanginya dengan sambal, sehingga ia kekurangan zat besi dan gampang linglung. Atami kemudian mengambil kesempatan itu untuk mengaitkan tubuh Heldov dengan bom. Setelah itu, ia menjatuhkannya, sampai akhirnya Heldov tewas saat bom itu menyentuh tanah. Di saat itu juga, Atami menemukan si pilot tewas. Ia pun menjadi panik karena ia tidak bisa menerbangkan pesawatnya. Alhasil, Atami pun hanya bisa mengikat dirinya dengan pintu pesawat dan menerima takdir kematiannya saat pesawat itu mulai jatuh ke rawa besar. Sementara itu, Aino dan para wanita membawa tank milik Heldov beserta tubuh Wolf yang sudah tewas ke garis pertahanan Finlandia. Kita kemudian kembali lagi ke lokasi jatuhnya pesawat, di mana permukaan rawa-rawa itu tiba-tiba muncul peletuk-peletuk dan ternyata Pak Atami masih hidup. Atami
kemudian membawa semua emasnya dan anjingnya ke sebuah bank, di mana ia meletakkan semua emasnya ke teller dan minta si teller untuk menukarkannya dengan uang yang sangat banyak. Dan film pun berakhir. He saw you.